师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，纯愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩tim Sinfasiang yang telah menyiapkan materi pada pagi hari ini. Dan感恩kepada Maria Suci yang telah membacakan Gatha Pelimpahan Jasa.感恩kepada semua Suci yang telah menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan Sinfasiang pada pagi hari ini. Sebelum kita ke inti sari Sinfasiang, marilah kita mulai dengan berdoa. Marilah kita berdiri, beranjali, berdoa dengan tulus. Semoga dunia terbebas dari bencana. Doa dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同
semoga masyarakat hidup aman dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Doa selesai. Sesiung Seje dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Koli Seje. Apakah ada mau menyapa peserta simpasium pada pagi hari ini? Koli Seje, mitra bajik saya pada pagi hari ini akan menemani saya di pagi hari ini. Pagi, Koli Seje. Pagi Siti Sece, Kan-en Siti Sece dan tim Sun Fasiang. Sesiung Sece, selamat pagi. Sesiung Sece, Sutra Teratai sekarang sudah memasuki bab 17, masuk ke inti dari apa yang ingin digambarkan Sang Buddha. Dan hari ini Capgo, saya dan Siti Sece membawakan riwayat Seci ke-44 tentang layanan medis dan perpaduan 4 misi amal. Silakan Siti Sece untuk memulai, Kan-en. Ya, Kan-en Koli Seje. Kita ke inti sari Sinfasiang ya, Sesiung Seje. Inti sari Sinfasiang, layanan medis keliling memadukan 4 misi Ceci, melindungi kesehatan warga di wilayah terpencil. Poin pertama, di antara pertukaran musim panas dan gugur tahun 2002, Rumah Sakit Ceci mengambil alih sebuah pos medis di Tahu Ciayu. Meski pos medis Tahu mendapatkan dukungan dari Rumah Sakit Cangkung untuk layanan rawat jalan 3 departemen, tapi sebagian besar dokter di sana merupakan dokter dari Rumah Sakit Seji Talin. Para tenaga medis harus bolak-balik antara wilayah pegunungan dan perkotaan, dan tidak peduli akan hujan dan badai saat pergi ke Tahu. Selain memberikan layanan medis di pos medis Tahu dan layanan medis ke rumah warga di pedesaan, pada tahun 2003, Rumah Sakit Seji Paling juga membuka klinik di Tokyo. Rumah Sakit Seji Taichung mendirikan pos medis di Lisan. Rumah Sakit Seji Taipei menjaga kesehatan para warga Huifang, Gongliu, dan sekitarnya. Rumah Sakit Seji Kwanshan dan Yuli juga rutin menjangkau wilayah pegunungan setiap minggu untuk mengadakan baksos dan kunjungan medis. Kegiatan misi kesehatan ini biasanya dipadukan dengan survei kasus misi amal untuk mencurahkan cinta kasih dan perhatian ke rumah warga yang kekurangan dan jatuh sakit. Budaya humanis Ceci menekankan pada siklus cinta kasih dan kebajikan. Rumah Sakit Ceci tidak berorientasi pada keuntungan, dan pelayanan medis mereka dipandu oleh prinsip cinta kasih. Dengan kesatuan hati para dokter, relawan, dan pasien, rumah sakit akan dapat mencapai cita-cita menjaga kesehatan, menyelamatkan kehidupan, dan mewariskan cinta kasih. Master Cheng Yen bertekad dengan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin, menolong orang-orang yang menderita. Dimulai dari Hualien, Master menjalankan misi Ceci untuk menolong semua makhluk. Misi ini berkembang bagaikan aliran jernih yang mengalir ke seluruh dunia. Penderitaan terbesar dalam hidup berasal dari penyakit. Master Cheng Yen menemukan bahwa penyakit sering menyebabkan keluarga jatuh dalam kemiskinan, dan orang miskin akan menderita penyakit serius karena mereka tidak mampu mendapatkan perawatan medis. Untuk membantu yang sakit dan membutuhkan, Master Cheng Yen kemudian mendirikan klinik gratis di Hualien pada tahun 1972. Meskipun klinik gratis ini melayani banyak pasien, fasilitas kesehatan setempat masih tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan medis yang terus meningkat di tengah masyarakat. Tahun 1979, Master Cheng Yen memutuskan untuk menggalang dana untuk pembangunan rumah sakit umum di Hualien. Setelah mengatasi berbagai tantangan dan hambatan, Rumah Sakit Umum Hualien Ceci akhirnya diresmikan pada tahun
1986. Tidak seperti rumah sakit lain di Taiwan pada masa itu, yang mengenakan biaya uang muka atau jaminan atau DP untuk masuk ke rumah sakit. Rumah sakit Ceci tidak mengutamakan uang jaminan dari pasien dan bahkan menyediakan bantuan untuk pasien yang membutuhkan yang tidak mampu membayarkan biaya pengobatan. Untuk poin kedua, saya serahkan ke Koli Seje. Kepada Koli Seje, waktu dan tempat saya persilakan.感恩 Siti Secie. Layanan medis keliling dokter humanis. Poin kedua. Para dokter, perawat, apoteker, teknisi laboratorium, dan sebagainya yang berkaitan dengan layanan medis, mereka sungguh merupakan tabib agung yang menyelamatkan kehidupan serta melindungi kesehatan dan cinta kasih. Mereka secara berkala mengadakan baksos kesehatan di wilayah pegunungan dan pedesaan. Sejak awal Ceci terus menggalakkan layanan medis ke rumah warga. Sebagian orang tidak bisa keluar sendiri dan tidak ada yang bisa membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Karena itu, dokterlah yang harus menjangkau mereka. Inilah yang disebut layanan medis ke rumah warga. Dr. Peng dan istrinya menyumbangkan kendaraan baksos kesehatan. Semua peralatan medis dimasukkan ke dalam kendaraan dan kendaraan itu bagaikan sebuah klinik kecil yang dapat dibawa ke pegunungan dan pedesaan demi melindungi kehidupan dengan cinta kasih. Sesiong Secie, bakti sosial yang paling menyenangkan bagi saya adalah baksos kesehatan Ceci ke daerah yang terpencil. Karena saya tidak tahu ya apakah Sesiong Secie ada merasakan seperti yang saya rasakan atau tidak. Pada momen baksos kesehatan seperti itu, saya bisa merasakan aura dari suasananya itu sangat kuat Sesiong Secie. Apalagi kita ke daerah yang jarang dijangkau untuk masalah pengobatan. Nah, memang aura suasana seperti apa yang saya rasakan, Sesiong Secie? Saya cerita sedikit ya. Baksos pengobatan pertama saya adalah baksos pengobatan ke Kampung Nelayan Pulau Kurau di Medan Belawan. Nah, itu adalah awal-awal saya masih relawan baru. Ketika kita semua sampai di pelabuhan, kita kan mau dari jembatan turun naik kapal kecil untuk menyeberang ke Pulau Kurau. Nah, sambil antri turun dari jembatan, terus melangkahkan kaki ke kapal kecil, itu jembatannya dari tangga turunnya terjal sekali, Sesiong Secie. Dan kayu-kayunya compang-camping ya. Relawan Medan yang ada ikut itu sudah pasti tahu dan bisa membayangkan kondisi jembatannya. Tapi saya tidak melihat satupun relawan atau tim medis yang ketika berjalan di jembatan yang compang-camping itu dan turun tangga yang terjal itu dengan perasaan takut-takut, Sesiong Secie. Saya yakin dari semua relawan dan tim medis yang saya lihat, pastinya ada sebagian yang biasanya seharusnya takut ya, apalagi kondisi terjal seperti itu. Tapi di momen seperti itu, Sesiong Secie, semangat relawan dan tim medis untuk baksos ini lebih besar semangat mereka. Semangat relawan dan tim medis mengalahkan perasaan takut mereka. Kenapa saya bisa bilang begitu, Sesiong Secie? Karena waktu antri mau turun tangga, saya ada melihat beberapa Secie yang waktu mau melangkahkan kaki ke kapal kecil, itu ada yang hampir tergelincir ya, karena untuk turun dengan tangga kayu yang tidak beraturan memang tidak mudah. Ada beberapa saya lihat sudah hampir tergelincir, tapi masih bisa senyum-senyum dan ketawa-ketawa ya, Sesiong Secie. Bukannya merasa takut atau pucat. Seperti tidak terjadi apa-apa, padahal tadi hampir tergelincir. Nah, kalau saya analisa, itulah semangat mengalahkan ketakutannya Sesiong Secie. Kemudian waktu di kapal kecil, kita menyusuri air laut untuk sampai ke Pulau Kurau. Selama perjalanan, saya melihat di kapal saya banyak Sesiong Secie, tim medis khususnya, semuanya diam, semua tidak banyak berbicara. Seperti mereka sedang menikmati dan merasakan angin laut, menghayati suasananya. Kemudian banyak juga Sesiong Secie yang saya lihat, terutama para dokter, semuanya saya lihat senyum-senyum sendiri ya, Sesiong Secie. Kelihatan dari wajah mereka terpancar aura kebahagiaan. Karena sebentar lagi mereka bisa menggunakan keahlian mereka untuk bersumbangsi secara sukarela bagi orang yang membutuhkan.
Kemudian ketika sampai di pulau itu, kalau warga yang menerima pengobatan sudah pasti bahagia ya, Sesiong Sece, bisa mendapatkan pengobatan gratis. Tapi yang saya lihat, para tim dokter kelihatan dari raut wajah dan gerak tubuh mereka jauh lebih bahagia daripada warga. Nah, dokter-dokter yang memeriksa kelihatan dari gerak tubuh mereka penuh semangat dan penuh kesungguhan dalam memeriksa. Belum lagi semangat dari relawan pemerhati. Jadi di momen itu saya bisa merasakan aura bahagia dan cinta kasihnya luar biasa terpancar dari setiap relawan dan tim medis. Kemudian di ceramah tadi Master ada mengatakan budaya pengobatan humanis seperti ini di Ceci menjaga kehidupan, menjaga kesehatan, dan menjaga cinta kasih adalah hal-hal yang bisa dilihat di mana-mana. Wah, ini betul sekali ya, Sesiong Secie. Saya sangat setuju dengan Master. Momen seperti ini juga pernah saya lihat di setiap tayangan video di YouTube channel. Tayangan bantuan pengobatan dan bencana Ceci bukan hanya ada di beberapa pelosok wilayah Indonesia, tapi juga sama. Aura yang terpancar dari relawan dan tim medis Ceci sama di beberapa negara. Nah, inilah yang mungkin dimaksud Master dari ceramahnya tadi, para dokter dan tim medis seperti tabib. Tapi bukan tabib biasa, Sesiong Sece. Mereka adalah tabib yang membawa semangat cinta kasih universal. Para dokter dan tim medis Ceci adalah tabib yang meluangkan waktu dengan semangat cinta kasih mereka yang begitu besar, bersumbangsi tanpa pamrih. Inilah yang dikatakan Master, para dokter dan tim medis sungguh merupakan tabib agung. Dan di Baksos di pulau itu juga saya menyaksikan sendiri untuk warga yang tidak bisa keluar dari rumah, beberapa dokter timah langsung naik kapal kecil menuju ke setiap rumah warga tersebut untuk langsung memberikan bantuan pengobatan. Saya sendiri aja Sesiong Sece sungguh merasakan bahagia ya bisa mengambil kesempatan untuk ikut menggarap ladang berkah pengobatan itu. Kemudian Baksos pengobatan kedua saya yaitu waktu ke Kuala Simpang, Aceh. Itu kumpul dan berangkat dari kantor Ceci jam 4 pagi sampai Kuala Simpang Aceh itu butuh 3 jam Sesiong Sece. Nah, demi apa semua relawan menempuh perjalanan begitu jauh-jauh di pagi hari? Seperti kata Master di ceramah tadi, para relawan dan tim medis timah melakukannya demi cinta kasih dan melindungi kehidupan. Master tadi juga mengucapkan kangen kepada para dokter dan tim medis serta relawan. Next, Sesiong, kangen. Untuk intisari ketiga, saya serahkan kembali ke Siti Sece. Silakan Sece. Ya, Koli Sece untuk sharingnya. Saya juga, ini mungkin yang harus disebut jalinan jodoh ya. Yang Pak Sos yang pertama itu saya diajak juga ya, tapi kebetulan kan kita beda heci. Jadi karena heci di Jati juga ada laporan pengurus, saya juga tidak bisa ikut. Terus yang Mbak Sos Kuala Simpang sudah daftar mau ikut, ternyata dekat hari H saya jatuh sakit. Jadi memang benar yang Master katakannya, kalau kita masih punya kesempatan, punya tubuh yang sehat dan genggam setiap kesempatan untuk berbuat kebajikan. Kangennya Koli Sece untuk sharingnya. Poin ketiga, layanan medis keliling memadukan 4 misi Ceci. Di tahun 1972, kita mulai mengadakan baksos kesehatan. Bukan hanya diadakan di Hualien. Jika ada dokter yang libur, kita akan mengajak mereka ke tempat yang agak jauh, sampai ke Taitung. Ini kita bisa melihat baksos kesehatan telah diadakan di seluruh Taiwan. Selain baksos kesehatan dan layanan medis ke rumah warga, kita juga menyediakan layanan medis di titik tertentu dan memberikan penyuluhan kesehatan. Kita hampir mengemban tanggung jawab atas seluruh wilayah. Kita bisa melihat bahwa semua orang melakukannya dengan sukarela dan penuh sukacita. Nah, untuk baksos, saya bisa katakan ya, Heci Cemara one step lebih maju dari Heci Jati ya. Tapi nanti kita di bulan Oktober juga akan mengadakan baksos kesehatan ya. Kita per Heci dulu untuk belajar, nanti di tahun depan mungkin sudah akan diadakan per Huai. Jadi masing-masing ceyo ya. Saya mendengar sharingnya luar biasa ya. Dulu saya juga pernah ikut baksos ke Tanjung Balai ya. Memang luar biasa ya.
bisa merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ceci artinya memberi dengan cinta kasih. Misi Ceci adalah memberi bantuan materi seraya menumbuhkan cinta kasih dan rasa kemanusiaan dalam diri pemberi dan penerima bantuan. Master Cheng Yen merasa bahwa dengan menumbuhkan cinta kasih terhadap sesama, maka akan dapat mengurangi berbagai penderitaan dan masalah di dunia. Untuk menyelamatkan dunia, kita harus memulainya dengan mengubah hati manusia. Ceci bercita-cita menyucikan hati manusia, mewujudkan masyarakat aman dan tentram, serta dunia terbebas dari bencana. Cita-cita ini hanya akan tercapai dengan menumbuhkan cinta kasih di dalam diri setiap orang. Inilah dilakukan Ceci dengan menjalankan 4 misi 8 jejak Dharma, yaitu pertama, misi amal, membantu orang-orang yang kurang mampu. Kedua, misi kesehatan, merawat orang yang sakit. Tiga, misi pendidikan, mendidik anak-anak dan membawa harapan bagi masyarakat. Keempat, misi budaya humanis, mewujudkan keindahan, menyebarkan kebenaran. Kelima, bantuan bencana internasional. Keenam, donor sumsum tulang. Ketujuh, pelestarian lingkungan. Kedelapan, relawan komunitas. Untuk poin keempat, saya serahkan kembali kepada Koli Suci. Pada Koli Suci, waktu dan tempat, saya persilakan. Keadaan Siti Sece, perpaduan 4 misi Ceci, poin keempat. Pada tahun 1966, tepatnya pada bulan pertama didirikannya Ceci, untuk penerima bantuan pertama kita, Nenek Linceng, awalnya kita meminta dokter untuk memberikan layanan medis ke rumahnya. Kemudian kita akan menanggung biayanya. Melihat kita berulang kali memintanya datang untuk mengobati Nenek Lin, dokter pun terbangkitkan hati cinta kasihnya dan membebaskan biaya pengobatan dan akan mengunjunginya secara berkala. Di Ceci, misi amal dipadukan dengan misi kesehatan dan ditambah misi pendidikan, lalu misi budaya humanis, mendokumentasikan dan menyebarluaskan kisah orang baik dan hal baik. Sejak awal berdirinya Ceci hingga kini, fungsi dan kekuatan 4 misi ini terus berkembang. Sesyong Sece, jadi kasus penerima bantuan pertama waktu Ceci berdiri itu adalah Nenek Lin. Nenek ini sudah tua dan hidup sebatang kara. Kata Master, awalnya mereka hanya meminta dokter untuk memeriksa dan mengobati nenek ini. Kemudian Ceci akan membayar biaya dokter dan biaya obatnya. Tapi malah dokternya juga terbangkitkan rasa cinta kasihnya dan tidak mau menerima bayaran. Malah menawarkan diri mengobati nenek secara berkala, Sesyong Sece. Ada juga, tadi saya dengar Master bercerita, ada pekerja, dia pun ikut berpartisipasi dan rela meluangkan sedikit waktu untuk merawat Nenek Lin. Jadi Ceci sudah merawat Nenek Lin selama beberapa tahun sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan setelah beliau meninggal dunia, Ceci juga membantu mengurus kremasinya. Inilah kasus pertama Ceci, Sesyong Sece. Sesyong Sece, berhubungan dengan kisah ini, saya juga memiliki pengalaman dalam mengurus satu Kan Enhu yang kakinya mengalami pembusukan karena penyakit diabetes. Ya, sekarang Kan Enhu ini kakinya sudah balik ke normal, dagingnya sudah tumbuh. Kita Ceci merawatnya dan mendampingi Kan Enhu ini selama lebih kurang 8 bulan ya, Sesyong Sece. Ketika setiap kali saya membawanya untuk visit ke dokter bedah, dokter ini mungkin terkesan ya Sesyong Sece dengan organisasi Ceci. Jadi sambil mengobati Kan Enhu ini, dia sambil banyaklah bertanya-tanya kepada saya mengenai Ceci. Awalnya dia bertanya saya dari mana, kemudian ketika saya bilang Ceci, ya dokter ini bertanya-tanya mengenai Ceci dan kenapa masuk Ceci. Nah akhirnya saya cerita-cerita. Dan singkat cerita, dokternya bilang, saya maulah Ci, ikut baksos pengobatan Ceci. Saya ini dokter bedah dan istri saya juga dokter umum. Kemudian saya izin dengan dokternya untuk memberikan nomor HP-nya kepada relawan Tima yang saya kenal.
Singkat cerita, ketika saya mendampingi Kak Enhu visit selanjutnya, Sesiong Sece, saya belum masuk ke dalam ruangan dokternya. Baru sampai di pintunya ya, Sesiong Sece. Dokternya dengan perasaan senang dan semangat berkata kepada saya dengan suara yang keras, Ci, udah ada yang kontak saya dan nanti saya akan ikut sosialisasi timah. Wah, saya dengarnya juga senang ya, Sesiong Sece. Oh ya, selamat ya dok, saya bilang. Kelihatan raut bahagia terpancar dari wajah dokternya, Sesiong Sece. Nah, meskipun dokter ini memiliki suku dan agama yang berbeda dengan saya sebagai relawan suci, tapi cinta kasih ini universal, Sesiong Sece. Dan cinta kasih muncul karena adanya benih kebudayaan di hati manusia. Makanya Master mengatakan setiap makhluk, siapapun itu, semua memiliki benih kebudayaan yang sama, murni dan sejati. Kemudian di poin keempat ini dikatakan misi amal suci dipadukan dengan misi pengobatan, ditambah dengan misi pendidikan untuk membantu anak-anak bersekolah, lalu misi budaya humanis untuk mendokumentasikan dan menyelaraskan kisah orang-orang baik dan hal baik. Nah, ini seperti Chen San Mei dan Da ITV ya, Sesiong Secin. Jadi koordinasi dan kerjasama timbal balik dari 4 misi utama ini sejak awalnya berdiri Ceci hingga saat ini, fungsi dan kekuatan dari 4 misi ini telah semakin matang. Buktinya sekarang banyak relawan baru yang masuk Ceci karena melihat dokumentasi dari Chen San Mei dan The ITV. Banyak relawan-relawan baru yang masuk Ceci karena terinspirasi dan terbangkitkan rasa cinta kasihnya untuk ikut serta di dalam misi amal, misi pengobatan, dan misi pendidikan yang selama ini dijalankan Ceci, Sesiong Seci. Kemudian next, Sesiong kanan. Ya, Kori Untuk Suci. intisari kelima, Kan ya ya Seci. sharingnya luar biasa ya. Karena Kuan Hwai Kanen Hu bisa kantung ke timah ya sampai membuat barisan timah jadi bertambah panjang. Saya juga ada cerita ya dulu waktu membawa Kanen Hu kita ke pematang siantar ya untuk dioperasi ya. Ketika sambil menunggu dokter, saya ada cerita-cerita soal Ceci dan ternyata akhirnya nih ya yang membawa Kan Enhu-nya ya dia juga sampai kantung ya melihat kita juga bukan familinya, juga bukan satu agama, juga bukan satu bangsa. Akhirnya kantung dan sekarang juga sudah menjadi relawan yang aktif ya. Jadi memang inilah yang Master inginkan ya. Hal-hal yang bermanfaat harus kita sebarkan ya. Semoga barisan relawan suci dan barisan timah bertambah panjang. Siti Seci. Poin kelima, layanan medis keliling memadukan 4 misi Ceci. Di seluruh dunia terdapat jejak langkah insan Ceci. Dimanapun bencana terjadi, insan Ceci setempat akan segera muncul. Saat terjadi bencana besar, 4 misi Ceci akan bergerak bersama. Contohnya di Pakistan, para staf medis dari Rumah Sakit Ceci, Xintian, Tallinn, dan Hualien pergi ke sana. Kita tidak hanya mengadakan pembagian bantuan dan memberikan penghiburan, tetapi juga mengadakan baksos kesehatan. Begitu tiba, para insan Ceci segera mempraktikkan semangat budaya humanis. Meskipun berbeda agama, tetapi cinta kasih kita yang murni telah menyentuh hati mereka. Hal-hal di dunia tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Ia membutuhkan tenaga banyak orang, terlebih lagi dalam mengemban 4 misi Ceci. Misi amal adalah misi pertama dari 4 misi Ceci. Para tenaga medis selamanya melindungi orang-orang yang didera penyakit. Menjalankan misi amal dengan penuh ketulusan hati. Para guru mendidik generasi penerus untuk menjadi sandaran bagi masa depan. 4 badan misi Ceci bersatu untuk menciptakan kebahagiaan. Misi amal dimulai dengan penuh kesulitan. Membentangkan jalan cinta kasih lewat misi kesehatan. Membina insan berbakat lewat misi pendidikan. Misi budaya humanis menghimpun kekuatan untuk mewariskan ajaran Jingse.
Misi budaya humanis diperlukan untuk menyucikan hati manusia. Budaya humanis bagaikan mata air jernih. Master berkata, budaya humanis harus tercakup dalam misi amal, kesehatan, dan pendidikan. Master berharap 4 misi suci dapat menjadi satu kesatuan. Setelah menjalani misi amal, ada 2 hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Orang jatuh miskin akibat menderita penyakit. Orang jatuh sakit tetapi tidak mampu berobat lagi. Orang yang berobat dalam jangka panjang sehingga menghabiskan banyak uang, menjual tanah, menjual rumah, hingga akhirnya jatuh miskin. Akhirnya mereka meminta bantuan ke Ceci. Setelah menjalankan misi amal selama beberapa tahun, Master memutuskan untuk menjalankan misi kesehatan. Tujuan dari misi kesehatan Ceci bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menyelamatkan kehidupan. Jadi semua 4 misi ini saling terkait ya. Jadi yang memang pertama-tama awalnya itu memang dari misi amal. Dan semua ini bermula dari 50 sen. Jadi apapun yang donatur berikan yang sumbangan untuk Ceci harus kita terima. Karena kita sudah membangkitkan cinta kasih di dalam hati semua orang. Untuk poin ke-6, saya serahkan kembali ke Koli Seci. Cảm ơn Siti Sece. Poin ke-6. 6 Februari 2018, tengah malam, Hualien diguncang gempa dahsyat. 4 misi Seci juga mengembangkan keahlian masing-masing dan bekerja sama dengan harmonis untuk menyalurkan bantuan bencana. Semua dokter dari masing-masing spesialis segera ke rumah sakit. Para kepala sekolah dan guru di sistem pendidikan kita berpartisipasi dalam penyaluran bantuan bencana. Murid-murid turut berpartisipasi dengan menjangkau penampungan untuk menghibur anak-anak. Setiap kali barang bantuan dikirim dalam jumlah besar, para relawan misi amal, kepala stasiun dan staf, dan penumpang kereta api yang bersedia bergerak membantu. Kita telah menyaksikan vitalitas Taiwan, yakni kebajikan dan kegigihan cinta kasih. Setiap orang bersumbangsi dengan cinta kasih agung tanpa syarat dan welas asih agung yang merasa sepenanggungan. Setiap orang bisa menjadi orang yang memiliki cinta kasih agung dan merangkul semua makhluk. Master berharap kita semua memiliki kesatuan hati, jalan, tekad, dan ikrar. Semoga tanah suci di dunia ini terwujud di hadapan kita. Sesiung Sece, dulu pada Februari 2018, Hualien diguncang gempa dahsyat. Kejadiannya sangat memilukan ya, Sesiung Sece. Insan Seci satu persatu bergegas untuk membantu. 4 misi utama juga masing-masing menunjukkan keahliannya. Huxie, yaitu misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, misi budaya humanis, semua bergotong royong untuk memberikan bantuan bencana. Semua dokter dari masing-masing spesialis, tidak membedakan departemen, semuanya sama-sama datang ke rumah sakit. Meskipun setiap orang di lantai atas perabotan rumahnya terguncang sampai jatuh dan lain-lain, tapi yang pertama terpikirkan oleh semua orang adalah harus segera ke rumah sakit untuk melindungi kehidupan, menyelamatkan kehidupan Sesiung Sece. Semua orang segera tiba, segera berdiri di posnya. Kemudian kekuatan cinta kasih tim seperti ini bukan hanya penyelamatan di saat darurat aja Sesiung Sece, tapi menurut diagnosa dokter ini bisa ada gangguan dan stres pasca trauma. Takut orang-orang kondisi batinnya bisa ada ketakutan, bisa panik. Oleh karenanya, petugas medis mengikuti insan suci pergi ke rumah-rumah untuk memberikan penenangan. Nah, disitulah para relawan pemerhati juga menjalankan peran mereka, memberikan perhatian, memberikan cinta kasih, dan ketenangan batin Sesiung Sece. Master juga tadi ada cerita, beliau juga sangat berterima kasih kepada sistem pendidikan Seci, kepala sekolah, juga guru yang berpartisipasi dalam penyaluran bantuan bencana. Para murid pun ikut berpartisipasi hingga tempat penampungan untuk menghibur batin anak-anak.
Master juga sangat berterima kasih kepada para bodhisattva relawan selama beberapa hari ini barang bantuan dikirimkan melalui jalur kereta api. Dan Sesyong Sece, bahkan kepala stasiun, juga setiap penumpang di atas kereta api, semuanya bersedia bekerja sama untuk membantu. Nah, juga penumpang yang mau menunggu, mau naik kereta api juga bersumbangsi, mengeluarkan tenaga untuk membantu. Ini sungguh luar biasa semangat dari warga Taiwan pada momen itu, Sesyong Sece. Semuanya memancarkan kebajikan, kekuatan dari cinta kasih. Sesyong Sece, bayangkan dari cerita Master ini tentang gempa di Hualien, setiap orang bersumbangsi dengan cinta agung yang tanpa syarat. Setiap orang merasa sangat takut akan gempa susulan, tetapi juga mereka sangat berani. Nah, ini yang tadi dikatakan Master ya, mereka juga sangat berani. Inilah kekuatan dari cinta kasih tanpa syarat. Nah, kemudian sesuai dengan tema hari ini juga, layanan medis memadukan 4 misi Ceci. Nah, bagaimana caranya Sesyong Sece seperti contoh tadi, di setiap sudut wilayah Taiwan, setiap minggu, di setiap tempat ada relawan yang membantu sefu. Banyak orang yang sepenuh hati bergabung dan ikut membantu. Nah, tim ini dibagi atas kelompok-kelompok kecil, pergi ke daerah terpencil untuk mengadakan pengobatan gratis. Mengadakan pemeriksaan dan screening kesehatan, baik itu pemeriksaan mamografi ataupun pap smear, semua mereka kerjakan. Jika ada orang yang dengan penyakit berat tidak bisa datang, nah, kata Master tadi, mereka akan berkunjung ke rumah mereka. Inilah misi kesehatan atau pengobatan. Nah, kadang-kadang kita melihat keadaan lingkungan rumah tidak higienis. Kata Master, kita akan melipat lengan baju dan membantu mereka membersihkan rumah, melihat keadaan rumah yang rusak, hancur. Nah, para relawan akan membuat catatan ya dan diserahkan kepada relawan Ceci. Kemudian para relawan komite juga akan melakukan survei ke rumah itu. Selain kita membantu membersihkan rumah, juga membantu memperbaiki. Nah, kemudian inilah semua yang dimaksud Master tadi adalah misi amal. Belum lagi para guru dan murid ikut berpartisipasi, membantu sesuai bidang mereka. Mensosialisasikan, dan lain-lain. Inilah misi pendidikan Sesyong Sece. Semua kegiatan ini didokumentasi, menginspirasi jutaan pasang mata yang melihat. Nah, inilah misi budaya humanis. Sesyong Sece, Master berharap kita tetap bisa bersatu hati, satu jalan, satu misi, menciptakan tanah suci di dunia, yaitu menciptakan dunia cinta kasih. Next, Sesyong. Kan-en. Ya, semua intisari 6 poin ya. Ya, Siti Sece, Kita silakan. minta Vivi Liang Sece untuk sharing terlebih dahulu ya. Vivi Liang Sece, waktu dan tempat kami persilakan. 感恩三等开始，感恩师兄师姐，感恩Siti dan Koli师姐。Dalam ceramah Master, menyucikan hati dan membawa manfaat bagi sesama. Karena gempa bumi di Hualien, Taiwan mengalami kesulitan dan relawan membantu orang yang terkena dampak bencana. Mereka kehilangan harta kekayaan dan anggota keluarga. Seci membagikan dana bantuan dengan harapan dapat mengurangi kegelisahan warga dan membantu mereka secara nyata. Dan melihat ada 2 nenek yang bungkuk, menghampiri relawan demi mengucapkan terima kasih dan sambil meneteskan air mata. Cinta kasih Seci telah meresap ke dalam batin. Benih-benih yang ditabur di dalam hati dapat berbunga suatu hari nanti. Bersyukur kita memiliki kesempatan untuk melihat penderitaan dan menyadari berkah dan menyaksikan ketidakkekalan. Ketidakkekalan datang dalam sekejap, meninggalkan luka batin yang bertahan selamanya, seperti kehilangan orang-orang yang disayangi. Kita bisa turut merasakan kepedihan dan penderitaan para korban bencana. Hendaknya bersumbangsi dengan rasa syukur, hormat, dan cinta kasih. Kita menabur benih sekarang,
kelak ada kondisi pendukung yang membuat benih ini berubah. Dengan membentangkan jalan cinta kasih, ini menabur benih kebajikan. Dengan menyalurkan bantuan, tunjukkanlah rasa hormat, tata krama, dan rasa empati agar menginspirasi warga untuk menabur lebih banyak benih kebajikan dan memperluas cinta kasih. Dengan mempraktekkan cinta kasih berkesadaran, membawa manfaat bagi sesama dengan welas asih. Menyucikan hati, ini prioritas pertama. Dengan menginspirasi banyak orang bersumbangsi bagi orang yang menderita, ini membawa manfaat bagi semua makhluk. Ini juga prioritas. Menghibur dan menenangkan korban bencana dengan lemah lembut. Melihat penderitaan dan menyadari berkah. Menggenggam waktu untuk menabur benih kebajikan. Menyucikan hati, membawa manfaat bagi sesama, meneruskan jalinan jodoh dharma. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kan-en ya Vivi dan Seje untuk sharingnya yang luar biasa ya. Jadi kita melihat penderitaan kita jadi menimbulkan rasa bersyukur ya. Terus jadi melihat juga kekekalan. Kenapa kita harus menggenggam setiap saat untuk berbuat kebajikan, menabur benih baik, dan memberikan sumbangsi tanpa mengenal lelah itu adalah welas asih. Koli Seje, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak, Sece, sudah lengkap semua. Ada Jangka Wijaya, Dan Sesiung. Kak Wijaya Sesiung, kami persilakan sharing. Pagi, Siti dan Koli Sece. Oh, di Medan ya semua ya 2 hari ini ya. Great. Oke lah, semuanya Kanan Saran Kaisa dan Kanan Sesyong Secemen yang ada di sini ya. Ya, sebenarnya di sini ini kayak bahasannya itu adalah bakso semua ya. Ya, bicara tentang bahasan bakso seperti itu semua ya, I think sebagian besar relawan ya semua juga lah ya, hampir semua lah itu kayak kalau dengar kata baksos kesehatan tuh ya rame namanya baksos ya, itu cepet tutup, itu begitu buka oprek itu cepet tutup, itu itu much a great deal, termasuk juga di Jakarta kemarin yang baksos gigi begitu dibuka harus cepet-cepet daftar, nggak ada waktu buat mikirin jadwal, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, lu yakin yang ada, kamu yakin bisa nggak? Kalau merasa yakin, dah langsung tulis, cat di grup sili masing-masing sebelum ditutup. Kayak gitu kira-kira. Ya, itu berarti relawan Ceci sangat antusias ya, seperti itu ya. Ya, kalau di Muara Karang sama di Piksi, tapi kalau di tempat lain aku rasa juga berlaku sama juga sih. Oke, nah bicara tentang kesehatan itu, ya memang Master selalu menyerukan ada satu statement, yaitu apa ya, sakit adalah salah satu penyebab penderitaan dan sakit adalah salah satu penyebab perusak apa ya, bikin finansial kita drop, apalagi kalau yang sakit itu anggota keluarga ya sakit adalah penyebab kemiskinan, seperti itu kira-kira, itu memang adalah hal itu di mana yang namanya sakit siapapun juga tidak bisa sakit, dan sakit itu sebenarnya pada dasarnya itu bisa dicegah. Ya, memang sih kalau ada sakit yang bisa dicegah dan ada sakit yang tidak bisa, ada sakit yang bisa kita cegah itu karena dengan tubuh kita, kesadaran tubuh kita, dan ada sakit yang kita nggak bisa hindari. Kita nggak bisa hindari itu gimana? Ya, karena karma, tiba-tiba sakit ini, sakit itu, ya tiba-tiba, ya itu bisa saja lah ya. Tapi itu susah dibahas ya, ataupun susah didefinisikan ya. Karena kalau sakitnya karena karma itu kadang juga setelah ditrace, ya, tapi sebenarnya bisa dicegah, seperti itu kira-kira. Tapi saya nggak akan bahas itu, yang saya akan bahas itu adalah sakit yang bisa dicegah. Apa tuh contoh sakit yang bisa dicegah? Nggak usah jauh-jauh lah ya. Baru-baru ini ada orang dengan umur seusia saya, diabetes, diabetes.
Itu saya baru dapat laporan di TCH. Ya, temannya pemerhati ya, apakah benar atau enggak, tolong divalidasi ya. Umur seperti saya diabetes. Penyebabnya apa sih penyebabnya? Maaf ya kalau saya sok tahu ya. Sok tahu ya. Karena makanan dan minuman. Yang paling tekankan itu adalah minuman. Minuman apa? Ya minuman yang apa itu yang paling tren di Taiwan, boba, teh manis, teh yang udah manis dimanisin. Lalu minuman apa lagi? Soda. Apalagi di Medan ada soda, gue juga demen juga sih sebenarnya sih. Soda. Nah, loh, minum soda. Kita bahas dari minuman soda ya. Soda itu pada dasarnya asam, tapi diberikan gula itu lumayan banyak loh, supaya bisa ada merasakan manis loh. Setelah itu sebenarnya apa ya? Saya sih tidak menyalahkan teman-teman relawan atau termasuk saya itu untuk minum. Saya tidak akan menyalahkan. Ya, karena kenapa? Saya juga demen minum sesiung sejemen, tapi harus tahu dosisnya. Kalau nggak tahu dosis, yang main minum hajar-hajaran terus, itu diabetes. Itu diabetes seperti itu kira-kira. Itu bisa jadi rawan diabetes. Saya jujur aja, di mana dulu saya waktu kuliah di Bandung, saya demen minumnya es teh manis. Dan bahayanya, minuman manis itu dianggap sudah mengaku minum air. Kayak gitu. Minuman manis sama dengan udah minum air. Itu udah pola minum yang salah sekali. Bayangin ya, gula semua, gula semua, gula semua. Tubuh kita makin kental, darah kita makin kental, darah kita makin kental, itu transporter dalam tubuh kita error. Jantung harus bekerja ekstra keras. Bayangin aja, kental karena minum manis, apa minum manis-manis seperti itu kira-kira. Itu sepengetahuan saya. Maaf ya kalau misalnya saya sok tahu ya. Tolong kalau yang dokter tolong jelasin ya lebih lanjut kalau misalkan ada yang kurang tepat. Nah, tapi ya beruntungnya saya semenjak pandemi sudah bisa sadar, jadi akhirnya minuman yang manis-manis itu bisa dikurangi, dan badan saya sudah bisa melatih diri untuk, ya oke lah kalau mau pesen minum air aja sudah cukup lah, seperti itu, atau minum teh tawar aja oke lah, seperti itu, tapi malam juga harus minum air, supaya transportasi di dalam tubuh saya itu semakin lancar. Oke, bicara tentang pencegahan sesiung sejeman, sebenarnya saya juga lagi lagi juga bertanya ya. Pertanyaannya seperti ini. Ya, kalau di mana ada bakso, di situ ada pemerhati. Kalau lagi nunggu obat, biasa. Relawan ajak ngobrol dengan pasien. Begitu juga dengan di TCH. Begitu juga dengan di TCH, itu juga ada relawan pemerhati ya. Dan juga RSCK, jangan lupa, juga ada relawan pemerhati. Di mana tugasnya itu adalah memberikan perhatian. Dan juga di dalam kunjungan kasih juga ya kita juga merangkap sebagai pemerhati juga seperti itu, secara nggak langsung pemerhati terhadap keadaan si Kanenfu, di mana ya memberikan perhatian lebih lah, seperti itulah kira-kira. Di mana aturannya sama semua, satu peraturan. Tidak boleh memberikan rekomendasi pengobatan apapun, karena kita membawa atas nama CECI. Kalau kita memberikan rekomendasi pengobatan dan kita tuh hanya sebagai relawan, bukan dokter, si pasien itu kenapa-napa, CECI yang disalahkan. Seperti itu ya kira-kira. Tapi pertanyaan saya simpel aja, sesiung sejemen yang akan saya mau diskusikan. Boleh tidak memberikan masukan pencegahan? Boleh nggak kita memberikan masukan pencegahan? Contoh dari masukan pencegahan, misalkan ketemu pasien diabetes, ya kita advice, Pak, Bu, Bapak diabetes ini, jangan banyak makan gula ya, jangan banyak makan manis-manis ya, ini Bapak udah diabetes, ini udah parah, ini kurangi ya gulanya ya. Nah, kira-kira boleh nggak pada saat kita bertugas sebagai pemerhati, ataupun pada saat kita baksos, ataupun pada saat kunjungan kasih, boleh nggak kita memberikan advice pencegahan? Mengingat juga, sekarang kalau informasi medis itu bisa kita akses di Google, contohnya Halodoc, Halo Dokter, sebut merek, dan lain-lain. Seperti itu, referensi-referensi kita bisa pelajari di Google, ya nggak salah, walaupun juga keputusan akhir juga di dokter, seperti itu, kira-kira selaku memberi yang punya otoritas dalam urusan kesehatan. Kita jangan sok-sok jadi dokter-dokteran, seperti itu, kira-kira. Tapi kita boleh mempelajarinya, seperti itu. Oke, Kangen Touch ya. Salam kebijaksanaan.
Kangennya Jangka Wijaya Sesium untuk sharingnya yang luar biasa ya. Kita setuju ya, penderitaan terbesar dalam hidup itu adalah penyakit. Dan penyakit itu memang ada yang bisa kita cegah, memang ada yang tidak bisa. Yang bisa kita cegah itu yang mesti harus kita lakukan lah. Misalnya makanan jangan yang banyak yang gorengan. Atau ya kalau bisa kita mencoba untuk lebih banyak makan sayur sampai suatu hari kita bisa bervegetarian. Jadi menurut saya kalau hal-hal yang tidak bisa dicegah itu mungkin karena karma buruk kita masak. Tapi apapun karma buruk kita yang masak, kalau kita banyak berbuat kebajikan di Ceji, biasanya karma buruk itu yang besar bisa menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi tidak ada sama sekali. Ini pernah memang ada satu case ya di komunitas kita ya, dia ada kecelakaan dan itu motornya tuh rusak berat. Tetapi relawannya nggak ada masalah. Kita aja kaget dan dia sendiri merasakan hal itu dan tersadarkan. Katanya nih master masih memberikan dia kesempatan untuk hidup dan berbuat lebih banyak di dan akhirnya lebih giat. Jadi saya merasa itu sesuatu miracle ya. Apapun miracle itu bisa terjadi. Mungkin kadang-kadang kita malas, ya kita dikasih satu semacam warning lah ya, warning yang membuat kita sadar memang jalan yang kita lakukan di Ceji ini memang tidak gampang. Tapi apapun kesulitan dan hambatan yang kita temui itu kita harus tetap berjalan. Caranya gimana? Mungkin kalau saya sendiri lagi menghadapi kesulitan, saya setiap hari mencoba mendengarkan Dharma Master. Dengan mendengarkan Dharma Master, kita bisa mengecilkan ego kita. Kita bisa mencoba untuk bisa berlapang dada. Gimana pun kita ini manusia awam, belum bisa menjadi manusia suci, tapi kita mencoba menuju ke sana. Dan saya berharap kita semua ini yang sangat giat membina diri di setiap kehidupan, suatu hari saya yakin kita semua juga bisa menjadi bodhisattva. Jayo ya. Kali Suci, apakah ada mau ditambahkan? Ya, kan Siti Sece. Wah, sharingnya hari ini luar biasa ya, Siti Sece. Banyak cerita-cerita kenyataan, ya true story yang muncul ya. Kan Siti Sece. Kan tadi Viviliang Sece juga udah sharing dan Johanna Sesiong. Ya, sakit memang tidak bisa dihindari ya, Sesiong Sece. Seperti juga sakit karena karma dan saya sangat setuju dengan yang disampaikan Siti Sece. Master juga berpesan, cuo ciu setui. Jadi apa yang kita rasa baik itu kita lakukan saja. Kita genggam waktunya. Jadi karena kehidupan kita kan itu banyak orang bilang kehidupan ini cuma sekali. Jadi marilah kita menikmati hidup. Ya dulu sebelum mengenal ajaran agama Buddha, mengenal Suci dan Master, ya saya dengarnya juga ya gini-gini ya, menikmati hidup ya. Tapi setelah saya mengenal Master dan Suci, nah kata-kata itu sebenarnya harus sedikit kita ubah, mindset itu harus sedikit kita ubah. Karena hidup hanya sekali, makanya kita harus menggenggam kesempatan dan hidup ini untuk mempergunakannya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, sakit memang tidak bisa dihindari dan kita hanya bisa sebaik mungkin menjaga kesehatan kita aja. Dan saya juga setuju ya sebenarnya dengan Johanna Sesiong memang diabetes tidak memandang usia lagi. Kan empu saya ini umurnya juga baru 38 tahun. Dan menurut saya ya terbilang muda ya Sesiong Sece. Dan betul ya, Sesiong kebanyakan semua dari minuman kemasan yang dijual itu juga saya ada baca dan dengar ya dari berita-berita dan sosial media. Malahan minuman yang diklaim sebagai minuman kesehatan juga tingkat gulanya juga tinggi ya, Sesiong Sece. Kemudian mengenai pertanyaan dari Johanna, Sesiong boleh tidak memberikan masukan pencegahan karena kita Seci memang kalau di dalam misi amal kita tidak boleh memberikan advice yang berhubungan dengan medis atau pengobatan alternatif itu memang tidak boleh. Tapi kalau pencegahan yang tidak medis atau pencegahan yang pengetahuan umum seperti mungkin ya kita harus cukup tidur itu kan yang advice pencegahan yang umum ya, Sesiong Sece. Nah, kita harus rajin jemur matahari, tidak boleh lewat dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian banyak minum air. Nah, itu kan advice yang umum ya. Saya rasa itu tidak bermasalah ya, Sesiong Sece.
Kemudian Siti Sece, ini adalah Oleh Iya, Sisiung mau sharing. Hok Meh Sesyum. Kami persilakan sharing ya, Hok Meh Sesyum. Ya, selamat pagi Cici, selamat pagi Cici. Suara saya jelas nggak ya? Suara Jelas, saya cukup Sesyum. jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Ya, soalnya saya pakai HP nih. Biasanya kalau HP suka suaranya jadi kecil gitu. Baik, iya. Selamat pagi semua Cici yang sudah hadir di dalam kegiatan simpasian pagi ini. Ya, Kangen Sang dan apa ini ya, jadi Soul Cici ya. Sang dan Soul Cici. Jadi Kangen semua Cici, Kangen tim simpasian. Jadi eh, kita tahu bahwa di Ceci kita semua sedang belajar ya, menjadi relawan itu kita belajar. Jadi siapapun kita kalau masuk ke Ceci sepatutnya harus juga mengetahui bahwa kita semua belajar. Apa yang dipelajari? Banyak sekali yang dipelajari dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah tentu kita belajar mengembangkan cinta kasih dan belas kasih kita. Jadi Baksos adalah salah satu kegiatan untuk kita mengembangkan cinta kasih, belas kasih. Kita belajar untuk melihat penderitaan dan sebab-sebab penderitaan. Kita juga belajar bagaimana bisa membantu orang-orang untuk melepaskan diri dari penderitaan. Ya, kita belajar untuk juga sama-sama menemukan jalan untuk melepaskan penderitaan. Jadi semuanya adalah bagian dari pembelajaran. Dan ketika Baksos semuanya itu kita harus terus juga belajar bagaimana berinteraksi antar sesama agar menjadi lebih harmonis ya. Jadi menjaga pikiran ucapan kita di dalam Baksos sehingga eh, bebas dari segala pertikaian dan apa namanya ketidaksesuaian pendapat yang bisa membuat kerisauan ya. Nah seperti itu. Jadi memang di sini kita udah lihat banyak contoh-contoh ya orang-orang yang begitu berbahagia ketika eh, melakukan kegiatan-kegiatan di Baksos ya dan lain-lain tentunya. Nah ini semua adalah juga belajar bagaimana kita menemukan kebahagiaan di dalam kegiatan. Semuanya adalah belajar. Sebab itu kita harusnya selalu sukacita ya ketika kita berkegiatan karena mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi. Jadi seperti menjadi pemerhati kata Johannes Susio, boleh nggak sih kita memberikan saran-saran yang apa namanya untuk pencegahan diabetes ya? Ya memang diabetes sekarang ada umur anak belasan pun ada yang sudah kena diabetes. Jadi tentu saja boleh untuk memberikan apa namanya saran-saran pencegahan. Nah, untuk memberikan saran pencegahan itu tentunya kita juga harus dibekali pengetahuan. Nah, supaya punya pengetahuan kan kita belajar lagi gitu ya, belajar entah dari YouTube, entah dari jurnal-jurnal apa, medis itu walaupun bukan yang secara medis yang pengobatan, tetapi pencegahan-pencegahan itu kan juga mengandung unsur-unsur pendidikan yang mendidik bagaimana pola hidup yang sehat, bagaimana cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Seperti itu tentu saja boleh. Ya bahkan kita boleh juga bertanya sama bapak ibu yang terkena diabetes, bapak ibu paham nggak kalau gula darahnya turun rasanya seperti apa, waktu gula darahnya naik rasanya seperti apa. Nah, sama-sama pusing tapi pusingnya beda nggak. Nah, boleh tuh bertanya-tanya begitu jadi kita juga tahu oh si ibu jawabnya begini, oh si bapak jawabnya begitu, jadi kita belajar lagi. Jadi kita melihat semua kan empu juga adalah tempat untuk kita belajar, bukan hanya sebatas mereka adalah orang yang kita ajarin begini, kita ajarin begitu, enggak juga. Kita juga bisa belajar dari mereka. Sebab itu namanya di tempat ini adalah tempat untuk belajar. Kita belajar dari mereka. Kenapa ya ibu atau bapak kok ketahuannya kapan nih diabetesnya? Oh ketahuannya gini. Kenapa sih dulu pola hidupnya seperti apa? Mereka akan bercerita tentang pola hidupnya. Nah dari situ kita belajar lagi. Oh pola hidup yang demikian ini ternyata. Berarti kita belajar lagi untuk apa namanya menjaga diri kita dari sakit penyakit. Ada juga yang memang juga apa namanya turunan, tetapi
selain turunan dia juga memang ada pola hidup yang kurang bagus. Nah, seperti itu. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari ya. Jadi dari relawan tentunya kita juga terus-menerus harus belajar lagi, menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang apa-apa aja yang bisa digunakan untuk pola hidup yang lebih sehat. Ya, diantaranya yang vegetarian, gitu ya. Tapi ingat ya, bukan bukan ngajarin orang sampai seperti maksa atau apa. Kita bukan ngajar juga sebetulnya. Kita hanya memberi saran, memberi masukan, memberikan input-input, info-info demikian. Bukannya mengajar. Nah, jadi insan suci semuanya adalah insan yang sedang belajar menurut Master demikian ya. Jadi saya sangat setuju bahwa kita semua sedang belajar. Sebab itu kayak sharing begini juga belajar sharing, belajar mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran, di dalam perasaan kita dikemukakan, dikeluarkan dengan apa sering-sering sharing menjadi lebih lancar sharingnya, kosakatanya semakin bertambah, keberaniannya meningkat, ya sehingga kemudian menjadi ketika sharing kemana-mana bertemu dengan orang berbicara akan menjadi lebih pede. Nah itu semuanya adalah bagian dari pembelajaran di sini. Betapa bahagianya kita mendapatkan kesempatan untuk belajar di sini ya. Jadi jangan takut-takut, jangan takut salah, tapi karena memang karena ada salah baru kita bisa tahu ada kebenarannya. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak tahu bahwa kita ini suka salah gitu ya. Cara berpikir yang salah. Kalau kita sering berbicara, ada yang beritahu, kamu salah. Oh, berarti saya salah. Berarti saya harus memperbaiki. Demikian ya. Jadi semuanya adalah tempat belajar dan semuanya dari setiap kegiatan kita ketika ada orang-orang seperti tadi ada orang yang terharu, ada yang tersentuh, bahkan dokter juga tersentuh, terharu bisa ikut menjadi insan suci. Nah, itu kan luar biasa. Nah, ini salah satu yang saya persepsikan, saya rasa menciptakan tanah suci di Indonesia dengan kita kasih. Ini dia. Jadi Siti tadi bercerita sama dokter, dokter mendengar, lalu dokter bertanya, lalu dokter masuk ke sisi dia suka cita. Nah itu kan berarti kita sudah menciptakan tanah suci. Itulah yang bentukan-bentukan seperti inilah yang semakin banyak maka tercipta tanah suci. Semakin banyak orang yang mau bersumbangsi, berkontribusi untuk kemanusiaan, berarti tanah suci terus berproses seperti itu dalam persepsi saya ya. Saya rasa demikian sih. Oke, baik. Demikian sharing saya Kak En ya. Mutasia aku Wiswangsio. Ya, Hok Lai Susyung untuk sharingnya luar biasa ya. Memang di Ceci kita banyak belajar ya, belajar untuk sharing. Saya dulu juga tidak berani sharing ya, tapi karena diminta untuk sharing, pertama kali tuh langsung suara saya gemeter ya. Padahal saya pikir gampang aja deh, ini cuma beberapa orang. Tapi waktu bicara kok gemeter ya. Tapi dengan seringnya kita berbicara, dengan seringnya kita belajar, jadinya hari ini saya jadi bisa jadi moderator di Sinfasiang. Juga banyak mitra bajik yang mendukung kita ya. Terus saya juga kan yang kita diingatkan untuk selalu harmonis, mengurangi pertikaian, apapun beda pendapat itu kita coba mengakumulasikan, mengambil hal yang terbaik dan kemudian selalu merasakan sukacita pada saat berkegiatan. Kan nya Hok Lai Susyung untuk pencerahannya. Koli Suci, apakah ada mau ditambahkan? Ya kan, NCT Seje dan Hotlai Sesiong, saya setuju ya dengan Hotlai Sesiong tadi ada sebutkan bahwa semua KNHU adalah tempat kita untuk belajar. Nah, saya tanganin KNHU yang diabetes ini, saya juga banyak belajar ya tentang pengobatan dan lain-lain. Jadinya saya tahu, karena ini penyakit diabetes kan adalah penyakit yang sebenarnya sangat umum untuk zaman sekarang. Jadi dari KNHU ini saya belajar, oh rupanya dia harus menjaga makan, kemudian tekanan darahnya harus dari berapa sampai berapa, biar penyakitnya ini, pembusukan dagingnya ini tidak bertambah dan semakin parah. Kemudian saya juga belajar ya, oh rupanya waktu dia penyakitnya ini nampak dagingnya ini dia harus pakai salep yang ini. Setelah dagingnya mulai tumbuh, sekarang kan masuk ke pemulihan ya kulit atas, rupanya salepnya udah nggak bisa pakai yang ini, harus yang ini. Wah saya jadi pokoknya banyak sekali lah belajar dari Kan Eun Huni ya. Kemudian di rapat amal kita ya, Siti Sece, rapat amal gabungan yang setiap hari Sabtu di Medan, di situ saya juga
banyak belajar ya, jadi itu yang membuat saya semangat sekali menjalankan misi amal. Di rapat ini saya belajar bahwa, cara Ceci dalam membantu itu berbeda dengan organisasi lain pada umumnya. Jadi kita Ceci bukan hanya sekedar membantu dengan materi saja, tapi kita harus membantu dengan cinta kasih, Quan Huai. Kalau Ceci bukan membantu apa yang dibutuhkan Kan En Hu, tetapi bukan membantu apa yang diminta, sorry, bukan membantu apa yang diminta Kan En Hu, tetapi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh Kan En Hu. Dan ketika Ceci sudah turun untuk membantu satu Kan En Hu, kita harus melihat perkembangannya. Seperti apa perkembangannya Sesiong Sece? Nah, inilah yang saya dapat dari rapat gabungan pertama kali saya ikut, yaitu misalnya ini Kan En Hu, dia dari tidak bisa hidup mandiri, dari tangan di bawah, ketika kita Ceci membantu, kita bisa melihat perkembangannya dari menjadi mandiri dan tangan di atas. Kemudian kalau kita membantu pasien yang memang butuh pengobatan, dari pasien ini sakit parah bisa berangsur-angsur pulih. Jadi itulah harus ada makna dari ketika Ceci membantu ya. Siti Sece ini ada Alex Lim Sesiung ingin sharing. Dan Lucia Juliana ya. Kita persilakan ya, Sesiung atau Secenya mau sharing atau dua-duanya juga boleh ya. Dari Palembang ya, Cayo Palembang. Dạ,加油, cảm ơn chị. Hảo, cảm ơn sang rần khai sử, cảm ơn sư sư chị. Saja Davan Hảo. Luar biasa hari ini. Selamat dari Mas Yang ya. Semua yang kita dapat ini lengkap dari pagi ini sampai sekarang, ditambah session Jangka Wijaya sama session Hoklai sama session. Tadi juga kita luar biasa nih. Ini saya sekedar sharing pengalaman saya pertama saya di Suci. Awal-awal saya juga kurang nyambung di Suci ya. Dulunya saya pikiran saya ini di Suci ini banyak orang kaya. Jadi buat apa ya saya harus membantu di Suci? Saya nggak penting-penting banget saya pikirkan. Jadi sudah lama sebenarnya kalau dengar Suci ini udah lama. Jadi akhirnya teman-teman yang di Vihara ada yang ke Suci, dia bilang, kolek, itu yuk kita bantu di bakso 4 poli di Bayangkara. Kita butuh relawan yang banyak per hari, lebih kurang bisa 100 sampai 200 relawan. Wah, hebat kali kan. Ya udah, saya coba, saya turun. Saya turun ternyata luar biasa ya. Insan-insan Suci, relawannya juga ramah-ramah. Padahal saya lihat tuh teman-teman saya sudah ada yang memang orang bos-bosnya. Kok mau ya turun ya seorang bos ya? Ditambah saya ini orang-orang biasa, kenapa kemarin pikiran gitu ya? Nah, setelah saya masuk ke ditugasin bagian paling ekstrim, kebetulan di rumah sakit Bayangkara itu ada satu pintu gerbang masuk, kebetulan itu gerbang parkiran mobil jadi buat untuk pendaftaran. Nah, saya pegang bagian ibu-ibu yang tunanetra nggak kelihatan sih ya, selalu menuntun. Jujur diri saya ini orangnya keras, egonya tinggi, nggak lu mau jalan nggak mau jalan urusan lu lah, nggak nyatu ya urusan lu dulunya. Tapi mungkin ini jodoh jalinan baik. Saya ditugasi Sece Yuli, bukan, Seciong Dharma sama Siang Aku. Terus tambah lagi diperhatiin oleh Sece Yuli Steja tuh, saya tuntun melangkahkan satu besi itu, ibu-ibu yang buta nggak kelihatan, saya bantu. Bu, hati-hati Bu, pegang tangan saya ya, langkah besi nih. Setiap orang lewat, dari pagi sampai siang tugas saya begitu. Akhirnya habis makan siang saya dipanggil lempar ke atas bagian operasi. Habis operasi ternyata masuk dalam itu ya, harus cuci kaki dulu. Relawan lagi yang cuciin. Saya seumur hidup nggak pernah cuci kaki orang-orang. Jadi ya hati saya jadi terpanggil ya. Luar biasa ini. Insan-insan suci ini kok hebat ya Bang ya. Padahal saya lihat tuh ada yang bos, ada yang karyawan nyuci kaki, sedangkan saya sendiri nggak pakai cuci kaki orang tua. Nah, jadi disitulah kita singkat saya beranikan diri. Saya tanya kapan lagi ya ada acara kan? Nanti setiap hari Rebo bersiung ke ini aja ke acara BB. BB itu saya bingung BB itu apa? BB itu katanya bedah buku ya sudah saya
Saya ikuti. Setelah saya ikuti, ternyata wah luar biasa. Setelah banyak belajar ya tentang ceramah master, belajar sharing. Ya memang jujur saya ini agak kurang pede kalau sharing baru-baru. Sejak ikut Simpasiang inilah baru berani belajarkan sharing-sharing itu. Kadang percaya diri itu kurang, malu ini di Indonesia sebanyak ini. Nah jadi belajar sini tanpa mengeluarkan muka nggak apa-apa berani. Tapi kalau suruh ke depan panggung mungkin demam panggung bisa pingsan nih. Terus betul kita masalah minuman dulu saya juga jagonya minum Tindeng. Kalau seorang sopir ini kan Tindeng kalau nggak minum nggak kuat. Bener, Stasiun Jangka Wijaya sama Stasiun Al memang kita harus menjaga kesehatan, pola sehat itu paling penting. Diabetes itu sudah saya banyak mengalami teman-teman saya dari keturunan, dari pola makan, sampai pun baru-baru tuh sangat saya prihatin, sangat sedih sudah teranggap adik ataupun anak saya sendiri kecil ikut saya jadi berteman setelah dipanggil Mas Wasta itu saya sangat sedih sekali tuh. Jadi memang betul lah ya kita sekarang ini harus menjaga pola makan itu paling penting itu tuh dan banyak kungte lah ya untuk uliang katanya kan. Nah disitulah kita harus banyak belajar dengan senior-senior di insan-insan suci di sini yang di Palembang mungkin ya di luar Palembang juga saya sering dengar ini. Itu aja Sesung Suci ya kan Suci ya. Kan nya Alex Lim Susyungnya sharingnya luar biasa ya. Benar ya, di Ceci kita tuh melatih diri, membuang tabiat buruk kita, membuat kita menjadi insan yang lebih baik. Tapi benar seperti apa yang Master katakan, kita jangan hanya menciptakan berkah, ikut baksos kesehatan. Kita juga harus mengikuti kegiatan Sinfasiang, bedah buku. Jadi diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini kita bisa memperkaya welas asli kita, menghangatkan batin kita, mengingatkan kita kepada visi misi Ceci. Kita diingatkan untuk berbuat baik dan menebarkan cinta kasih, juga menyayangi sesama. Ini adalah kebiasaan baik bagi jasmani dan sarapan bagi rohani kita. Master selalu mengingatkan kita bahwa berkah dan kebijaksanaan kita harus berjalan bersama. Tetap jayo ya Alex Lin Susyung. Koli Suce, apakah ada yang mau ditambahkan? Kak Siti Sece dan Alex Lim Sesiung ya mudah-mudahan apa ya Ceci di daerah Sesiung bisa juga makin berkembang. Jadi sama-sama kita bersatu hati ya Sesiung Sece. Kemudian mengenai belajar saya juga di Ceci banyak belajar Sesiung Sece. Saya awal-awalnya sebelum masuk Ceci saya tidak pernah eh, ngomong di depan umum, apalagi sharing di depan umum. Nah itu apalagi menjadi moderator, menjadi MC dan lain sebagainya itu saya tidak pernah bermimpi ya. Maksudnya tidak ada bayangan lah untuk ke sana. Tiba-tiba masuk Ceci, awal-awalnya saya disuruh ke depan untuk menjadi MC. Saya awalnya menolak karena saya memang tidak ada pengalaman seperti itu. Kemudian ada satu sesi yang dia mengatakan tidak apa-apa Ceci, hanya tinggal membaca. Waktu itu MC Baksos. Itu pun dipanggil tiba-tiba. Oh, saya pikir oke lah kalau hanya tinggal membaca aja seperti membaca Pancasila atau proklamasi ya itu gampang aja saya pikir gitu kan. Yang penting suaranya keras itu aja. Nah, dari situlah awalnya mulai saya dipanggil untuk jadi ini, tampil di depan untuk ngomong sampai akhirnya Susung-Susung menarik saya untuk jadi moderator dan tim Sunfasiang. Tapi awal-awalnya saya pasti banyak mengalami kesulitan karena dari yang betul-betul tidak bisa, nol, saya harus memacu diri untuk bisa gitu. Menjadi moderator bersama Siti Sece juga, saya kadang-kadang tidurnya itu pun pagi. Jadi pagi baru tidur, bangun lagi beberapa jam untuk tampil karena saking takutnya ya gitu ya Siti Sece. Nah, tapi akhirnya semua itu seiring berjalannya waktu semua terbiasa. Jadi udah mengalir begitu saja Siti Sece. Kan Sesiung Sece, ada lagi yang mau sharing Siti Sece? Kalau belum ada, kita ke sesi kuis dulu ya. Ya, Sece. Nanti baru kita lanjut sharingnya. Kita ke sesi kuis dulu. Tuh kok kan.
host kita ke sesi kuis dahulu ya. Tapi Koli Suci memang luar biasa ya. Kemajuannya sangat pesat. Saya juga harus belajar lebih giat ya. Karena Koli Siti Suci Suci. jadi pemicu semangat saya untuk belajar lebih giat. Suci, ciao, sama-sama ciao, Suci. Sama-sama Cayu ya. Oke. Sinfa siang Sabtu 20 Juli 2024, riwayat Suci bagian 44. Layanan medis keliling memadukan 4 misi Suci. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kan ơn. Kuis Sinfa siang riwayat Suci bagian 44, layanan medis keliling memadukan 4 misi Suci. Kuis pertama. Di bawah ini adalah 4 poin dari 4 misi Suci kecuali A. Keseimbangan batin, B. Welas asih, C. Harmoni, D. Cinta kasih, E. Sukacita. Ayo Susiung Suci. Kita sama-sama menjawab kuis ini ya. Kalian merimain kembali ingatan kita. Kecuali ya Susiung Suci. Jangan salah. Ini yang membuat kuis ini memang benar-benar luar biasa. Kan En ya? Saya kadang-kadang juga terjebak. Udah close ya. Jawabannya adalah C. Harmoni. Kecuali ya Susiung Suci. Kuis kedua. Dokter bagian apakah Dokter Ye Mingxian? A. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok. B. Dokter mata. C. Dokter jantung. D. Dokter paru. E. Dokter penyakit dalam. Ini tadi juga sudah ada ya, kalau yang ada menyimak pasti bisa menjawab dengan benar. Jayo, Susiung Suci. Semuanya menyimak dengan benar dan serius. Close. Jadi jawabannya adalah A. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Kita melihat semuanya menjawab dengan benar. Jayo, Susiung Suci. Kuis ketiga. Berapa jumlah rumah sakit Suci di tahun 2010? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Ini kita memang diminta untuk menyimak ya Susiung Suci. 3 juga sudah close ya. Jawabannya adalah 6. Untuk kuis keempat sampai dengan ke-6 saya serahkan ke Koli Suci. Koli Suci, waktu dan tempat saya persilakan. Siti Suci. Kuis keempat di Ceramah Master tanggal 23 Oktober 2016, di wilayah manakah yang sering kekurangan dokter, perawat, dan tenaga? A. Yongkang, B. Buli, C. Tainan, D. Yuli, E. Yongkang. A dan E sama ya, Suci. Silakan dijawab. Oke, udah close ya. Ini ada yang jawab 4F ya, nggak ada F ya Suci ya kan.
Next, kita lihat jawaban yang benar, D. Yuli. Next. Di mana sering terjadi tanah longsor? A. Huanshan, B. Hualien, C. Lisan, D. Likang, E. Yuli. Silakan dijawab, Sesiong Sece. Cukup sulit ya. Oke, close. Jawaban yang benar adalah lisan, C. Next, Sesiong, Kan-en. Kuis ke-6. Siapa nama dokter yang menyumbangkan mobil van? Nah, ini mudah sekali ya. A. Dr. Huang, B. Dr. Peng, C. Dr. Wang, D. Dr. Cheng, E. Dr. Chang. Silakan dijawab, Sesiong Sece. Oke, close. Mari kita lihat jawaban yang benar adalah B. Dr. Peng. Next, sepertinya ini kuis terakhir ya, Siti Sece. Ya, kuis terakhir ya. Sambil menunggu pemenang kuis, apakah Sesiung Suje ada yang mau sharing lagi? Boleh sharing gimana perasaannya melakukan misi amal ya. Tapi tadi saya mau sharing sedikit ya, Kori Suje, mengenai pola makan ya. Saya setuju ya. Kalau kita mau sehat, kita harus menjaga pola makan kita dengan baik ya. Apalagi sekarang ini di zaman kemunduran Dharma, kita melihat usia manusia itu semakin sedikit ya, boleh kita katakan ya. Saya kemarin baru ada kejadian yang saya sendiri ini kaget ya. Ini rekan kerja kita, anaknya baru berusia 28 tahun, meninggal dunia. Waktu kita melayan itu kita, ya pasti dia sedih ya, anaknya 28 tahun, baru sudah selesai kuliah, sudah bekerja, dan akan merit dalam waktu dekat. Ternyata meninggal. Nah, apa yang terjadi ya? Menurut saya di zaman sekarang ini jangan merasa usia kita muda, terus pola makan kita tidak dijaga tuh kita tidak pernah pergi medical check up, merasa kita ini pasti sehat. Tidak ya, sesungguhnya. Kalau kita tidak pernah menjaga pola makan kita, tidak pernah berolahraga, saya rasa kita harus pergi medical check up. Ini kejadiannya dia cerita dia kerja di bank, tiba-tiba pingsan. Ketika dibawa ke Pining untuk berobat, dokter langsung vonis ginjalnya dua-dua sudah rusak. Langsung diminta untuk cuci darah. Bayangkan Sesiung Suje, usia 28 tahun, ginjal sudah rusak. Tapi, namanya orang merasa masih muda, tidak mau cuci ginjal. Dia kembali lagi ke Medan dan ada satu dokter yang mengatakan dia bisa mencoba menyembuhkan. Tapi dalam pengobatan 2 bulan itu akhirnya tidak bisa sembuh dan meninggal. Jadi bisa tak terbayangkan ya Sesiung Suje usia begitu muda, ginjalnya dua-dua sudah rusak. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, gimana kita bisa melakukan kegiatan di Ceji dengan sakit-sakitan? Jadi sebenarnya untuk memperoleh tubuh kita ini sebenarnya bukan hal yang gampang. Seperti yang selalu Master katakan ya, kita untuk terlahir sebagai manusia itu tidak gampang. Jadi dengan mendapatkan tubuh ini kita juga harus menjaga kesehatan kita. Oke, pemenang kuis Sabtu 20 Juli 2024, riwayat Ceji bagian 44, layanan medis keliling memadukan 4 misi Ceji. Selamat kepada pertama, Novianti Suce dari Palembang, kedua, Yenilau Suce dari Jambi, ketiga, Meli Wanusi Suce dari Palembang. Terusnya kepada Koli Suce, saya persilakan. Kan Siti Sece, pemenang keempat Agus Sutikno Sesiung dari Pekanbaru, pemenang kelima Leo Rianto Sesiung dari Medan, dan pemenang keenam Stella Sece dari Angke. Silakan kepada Sesiung Sece yang mau sharing. Ya, kepada Novianti Suce dari Palembang, apakah bersedia sharing dengan kita? Ayo Palembang. Kita lihat sekarang Palembang mantap-mantap semuanya.
Ya, Kakak ayo, Alex Lim Sesiung, ayo, Secie ayo, Novi. ayo. Ini Palembang kan suka malu-malu, tapi begitu sharing, waduh langsung luar biasa sharing-sharingnya. Iya, Ayo benar kita sekali, belajar Secie. sharing bersama di sini. Sharing aja gimana perasaannya setelah berkegiatan di Ceci. Kalau yang sudah melakukan misi amal, boleh sharing ke kita gimana perasaannya. Ayo, Novia. Silakan Sesiung Secie. Leo Rianto Sesiung sharing dulu dong dari Medan. 早上好，是第四节，过第四节。我们感恩上人呀，我们感恩上人，我们感恩师兄师姐们。Hari ini topiknya mengenai layanan medis keliling ya, memadukan 4 misi haji ya. Sebagai salah satu relawan, tentu saja ya, saya juga turun terjun di kegiatan misi amal ya. Dan seperti yang dikatakan Master ya, dari misi amal itu kita belajar ya, Chen Fu Zhe Fu ya, melihat penderitaan, merasakan syukur ya. Kalau kita diberikan tubuh yang sehat, ya, diberikan kehidupan yang seutuhnya ya, walaupun apa keadaannya ya, tetap ada yang selalu kita syukuri. Nah, di kegiatan misi amal, tentu saja salah satu bantuan yang kita berikan kepada penerima bantuan adalah pengobatannya. Dan di misi bantuan pengobatan, di kegiatan bantuan pengobatan ini tentu saja kita juga berkesempatan terjun bersama para relawan TIMA ya, yaitu tim medis haji. Dari sini kita juga banyak belajar tentang pengobatan ya, seperti yang dikatakan Koli Seje ya. Kita belajar sesuatu yang baru, bagaimana kita kuanpuai, ya, kita belajar tentang penyakit diabetes, penyakit ginjal, hal-hal yang tentu saja belum pernah kita jumpai, belum kita dalami. Jadi ya kita sangat kangen ya kepada Master ya, yang telah memberikan kita itu banyak kesempatan ya di luar kuliah ya, di luar akademis ya. Kita mendapatkan banyak pengetahuan baru ya tentang bagaimana caranya kita itu berkegiatan dan menjadi seorang bodhisatwa ya tentunya ya. Jadi ya mari sama-sama kita ciayu membina diri kita dengan sebaik-baiknya dan tekun bersumbangsi ya di segala kegiatan yang ada. Karena Sesiung Sejemen, Sausang Hao, Omitofo. Kangennya Leo Rianto Sesiung, kangen untuk sharingnya luar biasa. Tadi Yeni Long Suce dari Jambi izin untuk tidak sharingnya. Dari Palembang, ayo dong, Meli Wanusi Suce. Apakah bisa sharing ke kita? Palembang, Cayo. Sesiang Suce pagi. Sesiang Suce dengar nggak suaranya? Bisa Suce. Ada Sesiang Suce, nah cerita ini bagus banget hari ini rasanya tuh udah didengerin ya ampun. Kalau mau misi amal itu semenjak saya jalankan misi amal dari mana-mana dari 2021 sebenarnya tuh saya lihat kayak gitu, apalagi ke Basos, apalagi ke Kanahuna. Saya bilang aduh kayak gini ya. Ada juga yang kayak kita nih kayak gini lebih bersyukur lah kita sudah kayak ini daripada orang bilang. Apalagi kalau lihat orang sakit-sakit, makanya saya mau terjun ke sini supaya anak-anak saya lihat ada yang lebih lagi susah, ada yang lebih kita harus bersyukur. Dia pun cuma bisa makan, tidak bisa untuk kemampuan untuk beli barang sebanyak mungkin apa yang kamu ingin. Tapi kamu lebih lihat lagi, jalan ke coba lihat semua orang yang susah kayak gimana, dia sudah bersyukur, apalagi kita harusnya kita harus bersyukur. Saya bilang. Karena anak-anak ini kan nggak ngerti kan apa yang dia minta, mau beli ini, kalau nggak mau dia ngomong saya dikasih, nggak mau dibeliin kayak gitulah. Jadi soalnya juga kalau soal penyakitan gitu, saya juga nggak tahu ya penyakit ini atau keturunan atau enggak. Ada bilang ya enggak keturunan, ada bilang keturunan, misalnya kencing manis, ginjal, nah penyakit ginjal apa. Jadi sebenarnya benar sih kalau di ngomong kayak sekarang kakak aku sudah 10 tahun cuci darah terus.
cuci darah dia. Karena katanya dokter ngomong kebanyakan makan obat herbal. Karena dia selama ini dia nggak mau ke dokter, nah dia ada darah tinggi, ada sakit darah tinggi, dia mau minum obat darah tinggi terus, tapi ke dokter nggak mau, dia makan obat herbal. Jadi ya dokter bilang ya karena waktu dia stroke langsung stroke nggak bisa jalan 3 bulan, langsung ini katanya dinyatakannya dia ginjal harus cuci darah. Katanya kebanyakan sudah hitam, katanya dua-duanya rusak, katanya kebanyakan minum herbal. Jadi saya bingung. Kalau misalnya obat-obat herbal itu setahu aku tuh sih tidak sih, kecuali obat kimia kayak gitu. Nah, tapi memang dia kebanyakan makan obat herbal yang berjuta-juta kayak gitu. Itulah anaknya bilang marah. Nah, waktu itu baru terjadi, saya kasih dia obat propolis. Propolis kan tuh bagus untuk ini ya. Tapi anaknya bilang marah katanya kayak gitu. Jadi itulah saya bilang tuh kadang-kadang orang-orang ini menjalankan ini ada yang mengeluh kayak gitu. Makanya saya galak ngajak orang yang selalu mengeluh. Coba kamu lihat kita jalan ke suci aja supaya kamu tahu apa mana gimana kegiatan kayak gini. Karena ada yang susah, ada yang enggak, apalagi ke tempat kanakku, kita semuanya keluhan tuh orang-orang tuh susah lah. Kalau dibilang tuh belum ngerti lah ya, apalagi makanya saya pernah nganjurkan di Palembang ada enggak kegiatan muda-mudi kayak gitu. Karena sekarang kan memang nggak ada kegiatan muda-mudi, itu cuma gabungan. Saya kalau gabungan tuh ya muda-mudi semuanya boleh ikut sih, kecuali sekarang ada buku pengerti yang umur dari 10 tahun sampai 11 tahun ya, yang 12 tahun belum ada ya, buku pengerti kayak gitu. Jadi saya mohon deh supaya ada lagi di Palembang, seluruh dari kota di mana ada kegiatan untuk muda-mudi khusus kayak gitu. Seperti kayak di Tiara ada untuk khusus muda-mudi kayak gitu, ada kegiatan beda kan. Jadi itulah kadang-kadang tuh anak-anak yang muda-mudi ini nggak ngerti semuanya, taunya tuh ibu ama bilang mamanya kalau untuk saya sudah tua, saya mau kasih ke panti jompo. Makanya saya ngomong, ajak ke suci, dia bilang, ini ngajak ke suci kayak gini, kegiatan kayak gini. Mandera nggak ada muda-mudi, yang kebanyakannya orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya kegiatan itu kan cuma dapat berkah, itu ya lihat aja nanti. Karena kalau nah, itulah makanya tuh kan Suce. Ya, Halo. Kanennya Meli Wanusi Sujaya sharingnya luar biasa ya. Jadi di Palembang memang belum ada searching-nya. Searching untuk muda-mudi ya, memang belum ada ya. Belum, Belum ya. Mungkin nanti bisa dimulai ya, siapa yang mau menjadi ini ya PIC-nya. Kalau kita di Medan memang ada sih. Tapi memang saya juga banyak mendengar ya, orang mengatakan kalau muda-mudi itu dia nggak mau join ke seji ya, karena mereka merasa tuh ya itu yang ikut-ikut kan sudah bukan yang seusia saya. Jadi kalau memang di seji ada sih untuk yang muda-mudi namanya searching ya. Jadi untuk itu yang mahasiswa, mereka untuk yang benar-benar untuk anak muda. Tapi saya merasa ya, kalau kita belum join ke searching, kita belum merasakan kebaikannya. Kita selalu membandingkan ke atas. Karena itu kita tidak pernah merasa bersyukur, selalu merasa kurang. Dia lebih hebat, rumahnya lebih besar, mobilnya lebih mewah. Tapi setelah kita ikut ke searching, kita baru merasa hidup kita ini sudah penuh berkah ya. Sehat itu bagi saya sekarang tuh merupakan berkah yang luar biasa. Nah ini budi pekerti ya sesungguhnya. Budi pekerti itu kan biasanya kalau kita di Medan juga ada yang untuk SD ya, untuk SMP dan SMA dan terakhir lagi ke ini ya kan ke mahasiswa. Kalau di Medan memang sih udah lengkap sih, tapi gimana pun untuk membuka satu kelas itu pasti harus ada orang yang centan dahulu ya. Kalau sudah ada orang centan, tinggal nanti dari Jakarta atau dari daerah manapun lah yang mewariskan ilmunya. Jadi menurut saya yang penting harus ada orang yang centan dulu, nanti baru diajak anak-anak untuk masuk ya. Kan nya Meli Wanusi Suci untuk sharingnya luar biasa ya. Jayo Palembang. Linda Suci, saya persilakan untuk sharing. Pagi Siti Suci, pagi Suci. Kean Saharan 开始. Pagi semua Susung Suci, saya sharing dikit ya.
Hari ini tentang menciptakan tanah suci di Indonesia dengan cinta kasih. Jadi kita sangat bersyukur ya bisa menjadi insan suci, ya bisa bersumbangsi dengan bersatu hati ya, dengan cara bersatu hati untuk menyebarkan cinta kasih, bekerja sama dengan harmonis, tidak bisa ya untuk memisahkan satu sama lainnya, saling berkesinambungan, saling berketergantungan, saling membutuhkan satu sama yang lainnya, menggenggam dengan jodoh ya untuk menciptakan tanah suci dengan mempraktekkan cinta kasih. Ya, dicuci barulah kita bisa untuk menyucikan hati diri sendiri, mengendalikan ya dan mencegah daripada mengobati. Harus sungguh-sungguh memanfaatkan tubuh ini sebagai pelatihan mempraktikkan dharma secara nyata dan saling membimbing menjadi teladan sesama. Kalian semua susun-susun. Kan Linda Suci, ini Batam luar biasa ya. Udah ada Jing Setang, ini ada lagi yang mau bangun sekolah ya. Jayu ya Batam ya. Kita Medan harus lebih jayu juga ya. Ya, Kak Ya. Mantap ya Batam ya. Ini Agus Sutikno Susyung dari Pekanbaru. Sharing dong ke kita Pekanbaru. Jangan kalah dengan Palembang. Agus Sutikno Susyung, apakah masih bersama kita? Secie, mungkin Agus Sutikno Sesiung udah nggak ada di tempat Ya. ya. Oke, Stella Suci, Angke, apakah masih bersama kita? Tolong dicek ya kalau Suci. Kalau tidak ada, kita minta kembali kepada Novi Suci ya dari Palembang. Apakah bersedia sharing? Ayo Novi Suci. Kemarin itu siapa? Heavy Triana Suci ya. Sekali sharing langsung jadi moderator loh. Kita jangan kalah loh Suci. Nampak langsung bakat-bakatnya kan. Ayo Novi Suci. Iya, Cayo. Siti Secie. Nah, Banyak yang tidak mau sharing, malu-malu, selalu bilang iya, nggak bisa. Tapi begitu keluar sharing, kita pendengar iya, dengarnya sampai iya. terkejut ya, Secie ya. Langsung Wah, begitu luar biasa terkagum-kagum sharingnya. gitu ya. Iya, Secie. Bakat terpendamnya jangan disimpan loh Suci. Ayo Palembang Cayo. Ini Alex Lim Sesiung juga lagi semangat. Ayo, ayo, Novi Secie. Makanya. Secie perdana menang. Ya, betul Sesiung ya. Ini suatu berkah ya, Secie. Ya berkah yang luar biasa di Seci kita bisa belajar banyak ya, tidak usah mengeluarkan uang ya. Yang penting modal ini aja, modal keberanian. Gak apa-apa. Pertama-tama sharing, mau sharing apa aja juga nggak apa-apa. Sharing apa yang kita lakukan di Seci, apa yang membuat kita bahagia. Ya, sharing itu aja juga udah oke loh Susun Seci. Ya, Berdana benar. suara. Iya, benar. Betul ya, Sesiung. Ya, Seperti sharing. kata tadi Leo Rianto, Susyung Hmm. ya, Sece. Di Ya. Ceci ini betul-betul adalah tempat kuliah ya, praktek nyata. Jadi kita langsung belajar di lapangan. Iya, benar. Benar apa yang Leo Rianto Susyung katakan ya. Kita mendengar Dharma, lalu kita ada eh, lahan untuk kita praktekkan ya. Seperti ini kita mendengar Sin Fasyang, kita praktekkan dengan sharing ya kan. Praktekkan di misi amal, di mana-mana lah ya. Karena sebenarnya Sin Fasyang itu juga termasuk salah satu budaya humanis. Kalau tidak ada yang mau sharing lagi, kita minta ke Regina Xiao Pusat untuk membacakan kosakata pada pagi hari ini. Regina Xiao Pusat, waktu dan tempat saya persilakan.感恩是工商人开始，感恩是故事博，金寺庙莲花新发香与会，我想kata新发香riwayat suci bagian 14.
layanan medis keliling memadukan 4 misi suci. Wangfan, bolak-balik. Tianxiang, wilayah terpencil. Wangzhen, kunjungan pengobatan. Shaijian, screening. Zigong, jingmo pian. Pap smear. Kanan syukur syukur, 早上好。 Enya Regina Syapusat. Sesiung Seje, mari kita akhiri Sinfasiang pada pagi hari ini dengan memberi penghormatan kepada Master. 大家请起立，请合掌。Tolong layarnya ya, belum tertampil. 将佛菩萨及商人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。Sesiung Seje, 大家请坐。Saya mau mengucapkan kangen ya kepada peserta yang sharing pada pagi hari ini, Vivi Liang Seje, kemudian Jangka Wijaya Sesiung, Hok Lai Sesiung, Alex Lim Sesiung, Meli Wanusi Seje, dan Linda Seje, serta Leo Rianto Sesiung dari Medan. Kangen juga kepada Koli Seje, mitra badik saya. Kangen kepada tim Sinfasiang. Kangen kepada Maria Seje yang telah membacakan kata pelimpahan jasa. Jayo kepada Sesiung Seje semuanya. Sampai berjumpa di Minggu ya. Minggu sore ya, jam 18.40. Kangen Siti Seje, kangen Sesiung Seje. Jangan lupa absensi Sesiung Seje. Ya, jangan lupa absensi ya. Kangen juga kepada Ratna Seje yang selalu mengingatkan saya, besok lo ingat lo Sabtu jadi moderator. Salam kenal ya Ratna Seje. Kangen juga Alex Lim Sesiung ya, yang hari ini begitu semangat ya. Ya, Palembang Jayo. Ya, Siti Seje, kangen. Kangen Ratna Seje. Sekali-sekali kita gathering lah tim Sinfasiang biar bisa ketemu seluruh Indonesia. Kangen Siti Seje, Koli Seje. Kangen Jenny Seje. Dari Jambi Seje. Kangen ya Jambi Jayo. Ayo. Sesiung Seje. Jayo.